Saat ini kita akan Selamat malam. Saat ini kita akan memulaikan presentasi kita eh, tentang proyek aplikasi penjualan toko. Dan di sini saya akan mengenalkan anggota kelompok. Yang pertama, Marcelino Gilbert Bandiole, Oscar Tambun, Daniel Stefania Pijalu, Christopher Ko. Pendahulu. Di sini kita akan mengenalkan proyek aplikasi yang akan memudahkan setiap langkah dalam proses penjualan dan meningkatkan efisiensi, memperbaiki hubungan antar pelanggan, dan memberikan wawasan yang berharga untuk pemilik toko. Baiklah, kita akan mulaikan presentasi kita. Dipersilakan teman saya untuk memulaikan presentasi. Baik, perkenalkan, halo tes, ada suara kamu. Kenalkan, nama saya Daniel Pialu, jadi saya akan mempresentasikan untuk tujuan aplikasi ini. Jadi yang pertama yaitu sebagai manajemen dengan fungsi manajemen inventaris agar kita bisa menyederhanakan soal pengelolaan stok dan produk. Yang kedua ada pengalaman berbelanja yang meningkatkan kenyamanan bagi para pembeli. Ketiga ada analisis penjualan, memberikan pemilik toko wawasan yang sederhana. Yang empat ada interaksi antara toko dan pembeli untuk membangun hubungan lebih dekat. Dan yang kelima ada pemisahan peran, yang dimana kita menentukan peran dan tanggung jawab masing-masing antara pemilik toko dan juga pembeli. Lanjut. Kita masuk ke pentingnya aplikasi. Jadi di sini ada beberapa poin mengenai kepentingan dari aplikasi yang kita buat ini. Yang pertama efisiensi operasional, di mana untuk menghemat waktu dan tenaga pemilik toko. Lalu kedua ketersediaan produk untuk memastikan stok produk yang memadai. Lalu ada ketiga peningkatan pengalaman pelanggan untuk memperbaiki antarmuka berbelanja. Empat, analisis data sederhana, di mana kita merencanakan strategi berdasarkan informasi. Yang kelima, pemisahan tugas dan tanggung jawab untuk menjaga kejelasan peran. Untuk selanjutnya mengenai fitur-fitur dari aplikasi manajemen inventaris toko ini akan dilanjutkan oleh teman. Oke, kita masuk ke bagian fitur-fitur aplikasi. Yang pertama kita masuk ke fitur aplikasi yang didapatkan dari role pemilik toko. Yang pertama yaitu pemilik toko dapat melakukan manajemen inventaris, yaitu pemilik toko dapat menambah, menghapus, atau memperbarui produk. Selanjutnya yang kedua adalah pemilik toko dapat melakukan perubahan harga. Artinya pemilik toko dapat mengubah harga produk dengan mudah. Yang ketiga yaitu pemilik toko dapat melihat total inventaris, yaitu artinya pemilik toko dapat melihat total harga dan daftar produk. Next. Ini kita bisa lihat source code dari role owner atau pemilik toko. Kita bisa lihat fungsi void di sini. Ada menambah produk, ada menghapus produk, dan mengupdate harga produk. Next. Nah, untuk hasil dari fitur-fitur pemilik toko atau owner, di sini kita bisa lihat opsinya, yaitu pemilik toko dapat melihat daftar barang, menambah barang, menghapus barang, mengubah harga produk. Next. Selanjutnya kita masuk ke fitur-fitur aplikasi melalui role pembeli atau buyer. Sini kita bisa lihat pembeli dapat melihat produk, melihat daftar produk yang tersedia. Yang poin kedua, pembeli dapat memilih dan memilih produk dan melakukan pembelian produk. Next. Nah, di sini kita bisa lihat source kodenya. Kita bisa lihat pembeli, atau di sini kita membuat kelas buyer. Kita bisa lihat
ini daftar belanjanya atau fitur-fitur yang ada kita sudah masukkan dalam kode. Next. Nah, ini hasil dari role buyer atau pembeli. Kita bisa lihat di sini selamat berbelanja, daftar produk yang tersedia sudah tertulis di sini beserta harga. Next. Oke, untuk penjelasan fitur-fitur selanjutnya akan didemokan oleh teman saya. Berikutnya kita akan masuk ke dalam untuk merun aplikasi yang sudah kita buat dan akan dijelaskan oleh teman saya, Christopher. Di sini kita sudah masuk di terminal. Di sini ada terdapat dua pilihan, yaitu owner atau buyer. Kita bisa memilih sebagai contoh pertama sebagai owner. Dan di sini terdapat 6 opsi. Yang pertama lihat daftar barang itu. Lihat daftar barang ini adalah barang-barang yang sudah default yang ditambahkan di kode sebelumnya. Dan kita bisa menambahkan lagi di 2 tambah barang. Kita bisa masukkan nama produk sebagai contoh Aqua dengan masukkan harga produk dengan harga 5.000. Sini sudah bisa ditambahkan dan bisa kita lihat nama barang di opsi pertama sudah terdapat di yang nomor 4 Aqua seharga Rp5.000. Dan yang opsi ketiga kita bisa melihat ada hapus barang. Kita bisa memilih barang apa yang sudah ditambahkan tadi seperti Aqua. Dan bisa kita lihat kembali Aqua yang nomor 4 itu sudah terhapus. Dan yang kelima, kalau sudah kita lihat barang-barang, kita sudah mendapatkan barang-barang yang sudah kita kita akan jual, kita bisa ganti ke mode pembeli. Dan di sini sudah ada daftar barang-barang yang default yang bisa kita gunakan sebagai referensi dari penjualan toko. Dan kita di sini sebagai contoh kita akan membeli buku seharga 25.000 itu kita masukkan jumlah produk yang akan dibeli. Sebagai contoh kita beli saja 4. Dan di sini terdapat pembelian buku 4 buah berhasil dengan harga 100.000. Dan di sini ada pilihan apakah Anda masih ingin membeli produk lain, yes or no. Kita pilih saja no. Dan di sini sudah terdapat stroke atau nota yang bertuliskan terima kasih atas pembelian Anda. Total belanja Anda adalah 100.000 untuk 4 produk dan produk yang dibeli itu buku 25.000. Terima kasih. Sekian dari presentasi kita pada malam hari ini. Sampai jumpa.